Izin Bu. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Amin. Ya Allah. Nah, rasanya belum semangat ya. Nah, diulang lagi. Daun salam di samping pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Nah, itu baru balik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, sadaqallahul azim. Ya. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala LPP RRI Jambi, Ibu Rahma Juwita. Nah, alhamdulillah selamat kita ucapkan kepada Ibu Rahma Juwita. Alhamdulillah RRI berhasil bulan Ramadan ini melaksanakan event yang besar, yaitu lomba azan Gubernur Jambi Mantap. Wah, itu luar biasa Bu, menikung kehebatan TPRI. Wah, Pak Gubernur luar biasa supportnya dengan RRI. Mungkin ini saya ya, beliau itu dulunya adalah mantan karyawan sini Pak ya. Itu makanya beliau support sekali dengan RRI. Belum pernah sejarahnya Bu, pemenang 1, 2, 3 berangkat umroh. Yang qari musabaqah tilawatil Quran itu juara 1 cuman berangkat umroh, berangkat haji. Tidak ada sampai 1, 2, 3, tidak ada. Tapi RRI yang melaksanakannya juara 1, juara 2, juara 3 berangkat umroh. Alhamdulillah. Cuman sayang kemarin tuh tidak diomongkan, sebagian yang petugas-petugas itu juga diberangkatkan, termasuk Ibu kan. Dewan Hakim juga ada. Karena jatahnya itu ada 100 orang. Wah, ada 100 orang. Cuma lagi dicari-cari aja. Nah, kata saya, sekalianlah Dewan Hakim dan Ibu ya. Pak Ali. Iya. Iya, bisa Ibu ya. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya keberhasilan itu tidak lepas dari kerjasama yang dibangun oleh kru
terutama Bang Ali. Bang Ali ini luar biasa, saya sudah lama berteman dari dulu semenjak saya mengisi acara di RRI ini. Dulu saya pernah rutin mengisi acara di TPRI ini, RRI ini dulu acara tafsir Al-Quran subuh ya. Dan alhamdulillah terus, dan saya juga merasa dibesarkan di sini, Bu. Alhamdulillah. Kemudian dengan adanya RRI ini bisa dikenal di mana-mana. Nah, gitu. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bang Ali beserta teman-teman yang senior-senior nih. Saya lihat banyak yang senior dah ada lagi ya. Tuh ada penyiar satu tuh. Siapa tuh? Mana? Mahmud. Senior. Masih ada, alhamdulillah. Ya, penyiar-penyiar angkasawan, angkasawati, karyawan dan karyawati yang saya hormati, serta bapak-bapak para pejabat di lingkungan RRI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita pada hari ini dapat berkumpul duduk bersama di ruangan auditorium ya, dalam sebuah acara halal bihalal. Kemudian selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemimpin umat yang kita harapkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Setelah berhari raya, maka kita umat Islam ya disebut kembali kepada fitrah. Makanya hari raya itu disebut Idul Fitri. Artinya Id itu kembali. Ya, Fitri adalah suci. Kembali kepada kesucian. Kenapa dikatakan kembali kepada suci? Karena dulu ketika kita lahir ke muka bumi ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, "Ma min mauludin illa yuladun alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajjisanihi." Tidaklah bayi itu lahir ke dunia, ya, melainkan dia adalah suci. Nah, itu perlu dicatat dalam konsep Islam, ya. Orang Islam itu lahir dari emaknya, ya. Dia adalah dalam keadaan suci, tanpa noda dan dosa. Lain dengan konsep agama lain kan. Begitu lahir, nah, dalam konsep agama lain dia sudah menanggung dosa. Dosa siapa? Dosa Nabi Adam dulu. Nah, gitu kan. Kalau konsep Islam tidak. Ya, setiap orang menanggung dosa masing-masing. Nah, kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan suci, bersih, tanpa noda dan dosa. Lalu fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Lalu kedua orang tuanya lah yang mencetak anaknya yang suci bersih tadi menjadi Nasrani, Yahudi dan Majusi. Gitu. Nah, ketika kita lahir suci lalu kita bergaul, bermasyarakat, dewasa, ya, berkeluarga, bekerja, maka dalam kita bergaul bermasyarakat itu terjadilah kehilafan, kealpahan, kemaksiatan. Lalu terkontaminasilah kita dengan perbuatan dosa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya dengan umat Islam ini,
Dia tidak membiarkan kita berlumur dosa. Ya kan? Lalu Allah siapkan fasilitas yang bernama Ramadan. Maka apa kata Rasulullah terkait Ramadan? Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa selama bulan Ramadan berpuasa di siang hari, kemudian malam hari qiyamul lail, salat tarawih, kemudian melantunkan, membaca ayat-ayat Al-Quran, tadarus, maka fakharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu, kata Rasulullah. Maka setelah hari raya Idul Fitri, maka keluarlah dosa-dosanya, keluarlah ia dari dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya. Itulah yang dimaksudkan suci, bersih, tanpa noda dan dosa. Nah, jadi konsep Islam itu terang dan jelas. Orang yang sudah menjalankan ibadah puasa, yang tadinya dia berlumur dengan dosa, sudah kembali kepada fitrah. Jelas sampai situ ya? Nah, artinya kita yang tadinya puasa, puasa benaran, bukan puasa-puasaan. Sebab puasa ini tidak sama dengan amalan lain. Kalau amalan lain bisa dilihat, ya, bisa dibuat riya, bisa dibuat angkuh, sombong, seperti ibadah sholat. Nah, ibadah sholat tuh kelihatan, wah ini orangnya sholatnya khusyuk betul, padahal belum tentu khusyuk, ya kan? Nah, kayaknya di depan orang khusyuk, tapi tidak tahulah di belakang. Nah, sholat di depan orang ramai, ayatnya surah Yasin. Sampai di rumah sholat sendirian, kulhu dan inna a'tayna. Nah itu, ya kan? Haji juga begitu. Bisa membuat orang sombong, bisa kelihatan orang itu. Misalnya sebelum dia berangkat haji, songkoknya, pecinya hitam. Balik dari haji, songkoknya putih. Wah, tuh. Itu kalau di zaman dulu. Zaman sekarang semua orang bisa pakai kopiah putih. Nah, gitu kan. Nah, pulang tadinya berangkat haji, belum dipanggil Pak Haji. Pulang dari Mekah, baru dipanggil Pak Haji. Nah, bahkan saking tidak dipanggil Pak Haji, marah dia. Ya kan, begitu dulu ketika dipanggil namanya kan, Pak, langsung dia noleh. Begitu balik dari haji dipanggil, enggak noleh dia. Pak, enggak noleh. Begitu dipanggil Pak Haji, wah baru noleh dia. Wah gitu. Marah pula dia tuh. Kau nih enggak manggil Pak Haji, tahu enggak? Mahal 40 juta berangkat haji, lama nunggunya 12 tahun. Wah, panggil Pak Haji. Wah itu. Jadi bisa membuat orang sombong. Zakat begitu juga bisa membuat orang sombong. Wah, ini zakat saya, ini sedekah saya 1 juta. Tiba balik nyesal. Nah, kan? Nah, itu. Tapi kalau ibadah puasa, tidak bisa disombong-sombongkan. Apa yang mau disombongkan buat ibadah puasa? Alah, bunga lapar. Hanya Allah dan dia yang tahu dia puasa atau tidak. Ya kan? Tidak tahu orang dia puasa atau tidak. Bisa saja waktu rapat nampaknya lemas sekali, padahal sudah 2 bungkus super mie. Nah kayaknya lapar nian bentuknya. Bibirnya dikering-keringin. Ya kan? Wah, puasa kata dia. Wah, bisa dia bohong. Tuh ada preman ke pasar tuh. Ya. Nah, itu. Begitu bilang dengan istrinya, Mama, Bapak mau ke pasar sebentar. Mau kemana? Mau beli
polsa, katanya. Mau beli polsa, katanya. Padahal depan rumahnya tuh. Pergi ke pasar, tiba ke pasar, lihat warung buka, masuk dalam warung tuh. Bang, 2 bungkus supermi. Wah, sudah selesai ngantam supermi itu, kenyang, kata dia. Nah, baru dia keluar, balik ke rumah. Balik ke rumah, gayanya lemas-lemasnya badannya kan. Dilap-lapnya bibirnya biar kering, kelihatan puasa. Lalu dia bilang kepada istrinya nanya, Bang, masih puasa bang? Wah puasa, lihat bibir aku nih kering. Wah, iya. Abang mau tidur sajalah. Ya tidurlah bang, kaget kalau sudah aku bangunkan. Begitu bangun jam 4 sore, kepalanya pusing. Pusing-pusing, muntah dia. Di depan istrinya. Muntah depan istrinya. Ya. Bingung istrinya, bang, perasaan malam tadi bang, kita makan sahur lauk kangkung, sambal kangkung bang, tapi kok muntahnya supermi. Oh ya. Elok pula jawabannya, ayolah, itulah hebatnya bulan puasa deh. Bulan puasa ini segala sesuatu ditingkatkan. Ya, tadinya malam tadi kita makan sahur kangkung. Nah, ditingkatkan oleh Allah menjadi super. Nah, itulah. Jadi, ibadah puasa kadang-kadang diperlihatkan oleh Allah kalau kita mau sombong. Nah, oleh karena itu ibadah puasa tidak bisa disombong-sombongkan. Dia memang betul-betul mendidik kita. Nah, kita sudah keluar dari Ramadan. Memang orang keluar dari Ramadan itu ada yang seperti karakter ulat. Ulat itu adalah suatu binatang yang menjijikkan dan merusak. Kerjanya tiap hari makan daun pisang, daun cabai, membuat buah-buahan busuk. Tapi itu ulat, dia tidak ingin selamanya merusak. Dia ingin menjadi berubah, menjadi yang baik. Akhirnya dia puasalah, masuk dalam kepompong. 15 hari dia tidak makan dan tidak minum dalam kepompong. Setelah itu dia keluar dari kepompongnya, berubah 180 derajat berubahnya. Yang tadinya merusak berubah menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Dia berubah menjadi kupu-kupu. Semua orang senang, apalagi anak-anak cewek senang sekali dengan kupu-kupu. Indah bentuknya, kemudian mulia kerjanya, hinggap dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Itu karakter orang yang berpuasa sesungguhnya. Ya. Ada lagi karakter yang ingin berubah seperti ular. Ular, binatang yang menakutkan dan membahayakan. Dia juga ingin berubah, tapi berubahnya hanya kulitnya saja. Ya, dilepasnya kulit yang lama, maka muncullah kulit yang baru yang indah mengkilat. Tapi ular tetaplah menjadi ular, menakutkan, menyeramkan, dan membahayakan, rakus dan serakah. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu hadirin, setelah berhari raya, keluar kita dari bulan Ramadan, ada 2 karakter yang mungkin bisa kita lihat. Ada karakternya ulat, ada karakter ular. Ada orang yang tadinya dia selalu berbuat maksiat, dia ingin berubah. Begitu keluar dari Ramadan, dia menyenangkan. Kerjanya adalah yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk dia tinggalkan. Itulah karakter ulat menjadi kupu-kupu. Ada orang yang puasa jalan terus, begitu keluar Ramadan, baliklah seperti semula, perangai
ular. Selalu buat maksiat, kembali ke maksiat. Nah, kita jangan mengikuti karakter ular. Nah, hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, kita sudah kembali kepada fitrah. Yang sudah suci jangan kita kotori dengan bermacam dosa. Ibarat kertas putih, ya, yang kita masuk dalam comberan kertas putih tadi, maka dia kembali kotor. Nah, maunya jangan dimasukkan ke dalam comberan, tetapi silahkan diisi dengan amaliyah yang bagus. Jadi kesucian itu diteruskan dengan amaliyah yang sudah kita laksanakan dalam momentum Ramadan kemarin.